saudara semua sore hari ini. Senang kembali kita bisa berjumpa di dalam ibadah kita ya di awal bulan Mei. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak problem, ada banyak masalah yang terjadi di bangsa kita, di kota kita, di sekitar lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Saudara harus percaya bahwa saudara punya Tuhan itu yang dahsyat. Saya mau bilang buat kita bahwa apapun yang terjadi, kita harus optimis, kita harus bersemangat, kita harus bergairah untuk kita keluar dari persoalan ini. Saya percaya bahwa sekalipun krisis, sekalipun masalah, tapi Tuhan yang kita sembah selalu memberikan berkat yang spesial. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa menerima berkat atau anugerah yang daripada Tuhan, tentu kita harus selalu mempersiapkan hidup kita ini dengan baik, saudara. Terutama hati kita ini harus kita baharui, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan bicarakan satu topik yang menarik buat kita. Mungkin saudara berkata, mana mungkin saya bisa menerima, mana mungkin saya bisa mendapatkan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bersungguh-sungguh hati, orang yang selalu dekat dengan kita, dia akan menerima berkat itu. Mari kita lihat di dalam Yehezkel pasalnya yang 36. Yehezkel 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang lekang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. Untuk kita menerima berkat yang spesial itu, tentu kita harus bereskan supaya dia melepaskan berkat itu untuk kehidupan. Hal yang harus kita bereskan itu, kita harus mempersiapkan hati yang baru, ya, tubuh yang baru. Kita memiliki ketaatan kepada Dia. Nah, mari kita lihat satu juga kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Efesus. Yang saya maksudkan Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara berdoa itu penting. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saudara inginkan. Dia jauh, ya, memikirkan apa yang saudara pikirkan. Dia tahu apa yang saudara pikirkan. Hari ini percaya bahwa waktu saudara dekat dengan Dia mengerti apa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengalami berkat-berkat yang spesial dari Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus punya target dan perencanaan. Target dan perencanaan. Saudara harus punya target, ya, dan perencanaan untuk saudara bisa mengalami berkat itu. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4, 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi inilah yang kulakukan untuk melupakan apa yang telah
di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu perencanaan. Saudara-saudara bisa mempersiapkan semua apa saudara memiliki, apa semua yang ada di bumi ini. Itu tidak salah. Tetapi jauh dari semuanya itu, yaitu kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan yang kekal, yaitu surga yang mulia. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat yang spesial dari Tuhan, yaitu kita harus yakin Tuhan pasti tolong dan selalu kita memiliki hal yang optimis. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata begini, percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan saudara lakukan itu dengan kekuatan saudara. Jangan bergantung kepada pengertian, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Dan yang berikut, yang ketiga. Baik, sebelum kita akan juga melonjak dari poin yang kedua ke yang ketiga, nah mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hal yang ketiga yaitu kita harus kreatif. Ya. Saudara, orang yang tentu kalau orang-orang yang berkreatif, selalu dia memikirkan hal-hal yang baik. Dia tidak bergaul ya dengan orang-orang yang sembarangan, tapi dia bergaullah dengan orang-orang yang tentu mereka punya ide-ide, mereka punya punya gairah, ya. Mereka orang-orang yang smart, yang suka memberikan ya masukan, bukan mencela, bukan menjatuhkan, tetapi mereka mendorong orang-orang supaya mereka berkreasi. Nah, inilah yang terpenting bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi yang lagi sangat-sangat mengganggu kehidupan kekristenan kita, mengganggu kehidupan pekerjaan pelayanan kita. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan selalu optimis. Nah, orang yang kreatif, mereka selalu melihat hambatan adalah peluang, bukan halangan. Oleh sebab itu, buang segala kekhawatiran dan rasa takut. Ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam permohonan doa. Buang segala pikiran yang negatif, ya. Ya, pikirkan yang manis-manis, pikirkan hal-hal yang indah. Nah, ini tentu yang kita harus ketahui. Nah, berpikir kreatif itu menyelesaikan masalah bukan dengan solusi yang sudah tersedia, tetapi dengan ide-ide yang baru. Ya. Jadi kita perlu berkreasi. Ya. Kita perlu mendorong masyarakat, mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi ini jangan kita duduk diam saja, tetapi kita harus berkreasi, kreatif, sehingga kita bisa menerima berkat itu. Karena berkat itu bukan jatuh dari atas saja, tetapi dengan cara kita yang berkreasi, kita akan menerima berkat. Saya percaya bahwa tentu Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang yang selalu mau berusaha, mau berkarya, sehingga melalui karya saudara, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa, dan saya percaya bahwa 3 hal inilah yang memotivasi kita untuk kita tetap berkreatif, sehingga kita menerima berkat-berkat yang baik dari Tuhan kita. Tuhan, hamba sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkaulah yang menerangkan, menjelaskan kepada umat supaya mereka mengerti akan kehendakmu di tengah-tengah situasi yang benar-benar sangat mengkhawatirkan banyak orang. Tetapi orang yang bergantung dan bersandar sepenuhnya kepadamu tidak pernah Engkau kecewakan. Bapa, sebentar Tuhan,
Kami akan bersetubuh dengan darah dan daging. Engkau juga berkati kami semua, sehingga melalui Tuhan perjamuan ini, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus pada sore hari ini, saya mengajak kita sama-sama persiapkan hati kita, biar kita mengoreksi hati kita pada sore hari ini, dan biar kita bereskan secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama menikmati berkat melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Baik, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan pada sore hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, bahwa roti ini mempunyai makna rohani, yaitu tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Tubuh inilah yang membalut setiap luka hati kita, yang menyelamatkan itu. Hari ini kalau saudara percaya dengan iman sungguh-sungguh, sakit penyakit saudara, apapun yang saudara alami, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bereskan semua di atas kayu salib. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh. Roti inilah yang menyembuhkan sakit penyakit. Roti inilah juga yang membalut luka. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan. Oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akanku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus, darah yang tertumpah di atas kayu salib itu? Saudara, percayalah bahwa anggur ini kita memaknainya dengan rohani, makna rohani, bahwa darah Kristuslah yang menyelamatkan saya dan saudara. Sakit penyakit apapun yang saudara alami, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Letakkan cawan saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita, naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu sangat besar, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, sungguh Engkau memberi kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Amin, haleluya. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau-lah yang menjadi penolong, Engkau-lah yang menjadi harta segala-galanya bagi mereka. Hari ini Tuhan, apa yang mereka gumuli, apa yang mereka alami, mereka yang ada dalam kesusahan, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang ada Tuhan dalam sakit penyakit, mari Tuhan Engkau datang dengan tangan yang berlubang paku itu menjamah hidup mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan juga kuatkan mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami berdoa buat situasi yang terjadi di bangsa kami, di kota kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan belas kasihan turun atas kota kami. Semua pemimpin yang ada di kota ini, bahkan yang ada di provinsi ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hikmat, berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa cinta kasih dari Tuhan Yesus menaungi kami saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kalian keduanya, menjemput para salehnya masuk bersama-sama dan memerintah dengan Dia di dalam awan-awan permai. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan dengan saya, mari sama-sama kita katakan